Lebih dari 700 peserta yang mewakili pimpinan Sinode Gereja, Yayasan Pendidikan Kristen, Universitas, Sekolah Tinggi Teologi, dan dunia usaha, mengikuti Konferensi Nasional Pendidikan dan Gereja 2024 di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten, 23–24 Juli tahun 2024. Kegiatan yang dinaungi tema Kolaborasi Nyata untuk Transformasi Sekolah Kristen, ini dilaksanakan oleh Majelis Pendidikan Kristen, MPK, di Indonesia bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI. Dalam pembukaan Konfernas Pendidikan dan Gereja 2024, tuan rumah yang juga Rektor Universitas Pelita Harapan, Jonathan Limbong Parapak, berharap Tuhan memberkati Konfernas yang berlangsung selama 2 hari. Kiranya Tuhan memberkati konferensi ini, Tuhan dimuliakan, dan kita akan merasakan kehadiran Tuhan, berkat Tuhan untuk memuliakan Dia dan melayani Dia di Indonesia. Terima kasih. Sementara Ketua Umum Majelis Pendidikan Kristen, MPK, Handi Irawan menyambut penuh semangat kehadiran para peserta untuk bergerak bersama, terinspirasi bersama melakukan gerakan besar di ladang pelayanan Tuhan yang sangat penting ini. Senang sekali melihat 700 orang yang hadir. Saya yakin kita akan bergerak bersama, terinspirasi bersama untuk melakukan kerja besar di ladang pelayanan Tuhan yang sangat penting. Mari bersama-sama kumpulkan energi kita, talenta yang telah Tuhan berikan. Kita berkolaborasi, kita memiliki compassion, tapi mari kita tuangkan dalam bentuk kreativiti, dan kita siap berubah menyambut transformasi sekolah Kristen yang lebih nyata. Terima kasih Bapak sekalian yang sudah hadir. Ini merupakan 2 hari yang sangat penting. Selama kita masih hidup, biarlah hidup itu menjadi berkat buat kita. 5-10 tahun lagi, suatu saat kita menengok ke belakang apa yang telah kita lakukan. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita, Tuhan sudah memberikan jabatan kepada kita sebagai ketua sinode, sebagai hamba Tuhan, sebagai ketua yayasan. Sudahkah kita melakukan pekerjaan? Adakah compassion di hati kita, tergerak melihat kesulitan problem yang kita hadapi? Terima kasih Bapak sekalian. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pendeta Gomar Gultom menyatakan peran Majelis Pendidikan Kristen sangatlah sentral dan strategis dalam perjalanan gereja. Namun kehadiran Majelis Pendidikan Kristen, sebagai perpanjangan tangan gereja, tidak boleh dijadikan alibi oleh gereja untuk melepaskan diri dan tanggung jawab dalam bidang pendidikan ini. Peran MPK yang merupakan payung dari berbagai komunitas pendidikan di Indonesia, pendidikan Kristen maksud saya, sangatlah sentral dan strategis dalam perjalanan gereja. Namun kehadiran MPK sebagai perpanjangan tangan gereja tidak boleh dijadikan alibi oleh gereja untuk melepaskan diri dari tanggung jawab di bidang pendidikan ini. Sesuatu yang amat sering terjadi. Di satu sisi gereja dan MPK harus berkolaborasi dalam hal ini, dan di sisi lain gereja pun harus terus mengembangkan pelayanan dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan ini. Tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada MPK atau kepada lembaga-lembaga pendidikan atau yayasan-yayasan yang dibentuk untuk itu. Terkait hal ini saya hendak menyitir adagium yang disampaikan oleh Charles de Gaulle, Presiden Prancis semasa Perang Dunia Kedua. Saat itu Charles berkata, perang terlalu berharga bila diserahkan hanya kepada serdadu. Perang terlalu berharga kalau hanya diserahkan kepada serdadu. Dan atas adagium itu barangkali saya bisa katakan sekarang, pendidikan terlalu berharga bila diserahkan hanya kepada yayasan-yayasan dan guru-guru di sekolah. Pendidikan harus masuk dalam agenda pastoral gereja. Direktur Pendidikan Kristen Ditjen Bimas Kristen Kemenak Sudirman Simanihuruk, yang hadir mewakili Dirjen Bimas Kristen, mengapresiasi MPK dan PGI yang bekerja sama untuk memikirkan bagaimana mentransformasi pendidikan Kristen di Indonesia. Ia berharap kolaborasi dan kerjasama seperti ini dalam membangun pendidikan bisa meningkatkan kualitas pendidikan Kristen di negara ini. Apresiasi kepada MPK dan PGI
yang boleh bekerja sama untuk memikirkan bagaimana mentransformasi pendidikan Kristen di negara kita yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, saya memberikan apresiasi dan terima kasih. Tentu kita berharap kolaborasi kerjasama seperti ini dalam membangun pendidikan kita ke depan, kita harapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan Kristen di negara yang kita cintai ini. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat, Haji Muhammad Atlin Sila, mewakili Mendikbudristek Nadiem Makarim, mengutarakan sangat senang dengan tema transformasi pendidikan Kristen di mana Kemendikbudristek juga sedang melakukan perubahan luar biasa terkait pendidikan tinggi di bawah Kemendikbudristek. Kami sangat juga senang dengan tema konferensi hari ini tentang transformasi pendidikan Kristen, karena kami di Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Pak Nadiem Makarim memang saat ini sedang melakukan perubahan secara luar biasa pendidikan tinggi di bawah Kemendikbudristek, mulai dari tingkat dini sampai ke perguruan tinggi. Semoga konferensi kali ini berjalan dengan sukses. Sekian dari saya. Sekretaris Umum Majelis Pendidikan Kristen Jopi Rory membeberkan para peserta yang hadir sebanyak 800 orang yang memenuhi ruangan pembukaan konferensi MPK ini, termasuk pemerintah sebagai bagian dari 7 pilar. Pilar lainnya adalah dunia usaha yang turut peduli terhadap pendidikan. Pesertanya ini dia kan dibulatin 800, tapi dari yayasan gereja, kemudian STT itu yang terdaftar terakhir pada saya sampai terlaksananya hari ini dia 719 peserta. Dari sekolah Kristen? Ya. Nah, kalau dari sekolah Kristen 253. Itu yayasan, seluruh yayasan. Yang lainnya terdiri dari gereja yang sinode, STT gitu. Kemudian tentunya kami punya jejaring yaitu Majelis Pendidikan Kristen wilayah. Nah, seluruh Indonesia 23 ini mereka hadir, kurang lebih juga 100 lebih yang MPKW gitu ya. Sehingga total yang kami daftar terakhir itu pesertanya 719 peserta. Nah, di luar daripada tamu undangan. Sehingga kalau Bapak lihat bahwa kita penuh ini dibulatin ke 800 karena dengan undangan VVIP-nya, nah situ undangannya meliputi tentunya pemerintah sebagai pilar kami. Kan kita 7 pilar, salah satu pilarnya pemerintah. Kemudian pilar yang satu yang sangat penting mendukung kami selama ini yaitu yang kami kenal dengan pilar DUDI. DUDI itu dunia usaha Indonesia. Nah, contoh kan tadi ada presentasi BRI, ada presentasi dari ESER dan lain-lain yang mensupport kami karena kepedulian mereka nyata bahwa memang pendidikan tidak bisa dikotonomi tapi harus disejajarkan bersama sehingga BRI pun siap untuk mensupport kami sebagai lembaga yang peduli tentang pendidikan. Pembukaan Konfernas Pendidikan Agama 2024 ditandai dengan pemukulan gong oleh staf ahli Kemendikbudristek Muhammad Atlin Sila, Rektor UPH Jonathan Parapak, dan Ketua Umum MPK Handi Irawan, pemberian mahkota cendrawasih dan penampilan tarian Papua dari murid-murid sekolah Lentera, milik UPH, menutup prosesi pembukaan Konferensi Pendidikan dan Gereja 2024. Adik-adik dari Sekolah Lentera Harapan Gunung Muria Karawaci akan memberikan cendrawata berupa topi bulu cendrawasih kepada ketujuh orang perwakilan dari 7 pilar ini.